Hi, hi, hi. Hello, my students. How are you today? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, Nak. Fine-fine selalu. Ya, jika ada pun yang kurang sehat, jangan mau patah semangat, segera berobat dan jangan lupa beristirahat. Oke? Kita mulai pembelajaran hari ini di tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Baik, seperti hal yang biasa kita lakukan, sebelum mulai melakukan pembelajaran, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu buat kami sepanjang malam ini. Kami bisa merasakan sukacita dan bangun pagi dengan keadaan sehat. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, terutama dalam belajar. Buatlah kami anak-anak-Mu menjadi anak yang rajin dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan sepenuh hati dan ikhlas. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami, berkatilah keluarga dimanapun berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya, Nak. Ingat, fokus dan tetap semangat. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan pengamatan siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan wawancara, siswa dapat mengetahui kerja bakti dan manfaatnya dengan penuh kepedulian. Coba dilihat gambar. Ya, itu salah satu contoh kerja bakti atau kerjasama piket di sekolah. Semua murid harus sama-sama bekerja sehingga semua bisa merasakan kelas yang bersih dan nyaman. Nah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, apabila kita melakukan kewajiban, maka kita mendapat hak yang baik pula. Namun jika tidak melaksanakan kewajiban, maka akan terjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri. Begitu juga dengan ini, gambar kedua adalah kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, pelaksanaan kewajiban menjaga keseimbangan alam harus bisa dilakukan bersama-sama. Kenapa? Jika satu dua orang yang melaksanakan menjaga kelestarian lingkungan, namun ada beberapa pihak lain yang tidak, maka tidak akan tercapai tujuannya karena hanya sebagian orang yang melaksanakan, sebagian lagi merusak, lingkungan tidak akan terjaga. Sehingga apa yang kita harapkan tidak akan terjadi, sehingga kegiatan gotong royong sangat-sangat dibutuhkan untuk memupuk persatuan dan kesatuan sehingga tercapailah apa yang menjadi harapan kita. Misalnya di rumah, ketika kita membersihkan rumah namun adik atau kakak hanya mengotori saja, apakah rumah bisa bersih? Enggak kan? Jadi kita harus bekerja sama. Nah, apa saja contoh sikap persatuan dan kesatuan di rumah? Iya, nomor 1 sampai nomor 5 jelas ya, kerja bakti, kemudian bekerja sama, saling mengingatkan keluarga jika melakukan kesalahan, saling menghargai pendapat dan mematuhi peraturan keluarga. Ini peraturan keluarga berbeda masing-masing ya. Mungkin ada keluarga peraturannya misalnya jika keluar rumah harus permisi. Kemudian bermain handphone selama berapa jam satu hari. Kemudian harus mengerjakan tugas. Nah, begitu ya. Jadi itu punya peraturan masing-masing. Kemudian sikap persatuan di sekolah, contohnya piket bersama-sama, belajar kelompok, kemudian menjenguk teman yang sakit bersama-sama, lalu melaksanakan musyawarah di kelas. Di masyarakat, contohnya mematuhi peraturan dalam masyarakat, kerja bakti di lingkungan, hidup rukun dalam bertetangga, dan melaksanakan ronda malam. Nah, apa saja yang perlu dihindari? Yang pertama, tidak bertengkar ya, Nak. Jangan bertengkar, itu harus dihindari. Lalu jangan egois. Kemudian tidak mengikuti kerja bakti yang tadi. Jika ada yang kerja bakti, kita pun harus ikut. Lalu melanggar peraturan, membuat gaduh, mengejek, memilih dalam berteman. Nah, ini sikap-sikap yang perlu dihindari dan harus diperhatikan sejak kecil, karena ini jika menjadi kebiasaan akan terbawa-bawa sampai dewasa. Kalau kamu dari kecil itu suka egois, maka akan terbawa sampai dewasa, kamu tidak peduli orang lain ya.
kemudian bekerja bakti. Ketika orang lain mulai bekerja, ikutlah, ya, walaupun hanya sedikit. Jika kamu terbiasa melakukan hal-hal baik, maka akan terbawa sampai dewasa, ya nak. Contoh yang kecil, misalnya bangun pagi. Biasakan bangun pagi, karena kalau nggak bangun pagi badanmu sakit. Jadi kamu akan terbiasa sampai dewasa. Nah, kebiasaan itu akan membawa hal yang baik pula untukmu. Kalau terbiasa bangun siang, apakah baik? Tidak kan? Jadi biasakan yang baik untuk membawamu kepada masa depan yang baik pula. Nah, manfaat kerja bakti tadi apa? Yang pertama, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Lalu membuat pekerjaan menjadi ringan. Kemudian cepat selesai pekerjaan dan mempererat persaudaraan. Ya. Nah, ada berbagai bentuk kerja bakti yang bisa kita lakukan. Untuk mengetahuinya kita boleh melakukan wawancara. Caranya kita buat daftar pertanyaan, cari narasumber, lalu masukkan ke dalam laporan seperti biasa, oke? Iya. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga anak mem tetap semangat. Siapa yang sudah melaksanakan pembelajaran mulai pagi hari, pasti dia akan merasa lebih senang karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dahulu. Lalu itu kan menjadi kewajiban tugasnya. Dia akan memperoleh hak, yaitu boleh bermain kalau sudah selesai tugas, ya kan? Jadi enak kan? Baik, nanti jangan lupa dikerjakan dulu tugasnya, lalu selesai belajar, ingat berdoa, kirimkan tugasnya dengan baik, ya nak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.